kita masih membahas soal menakar bagaimana nanti kerjanya Pansus Hak Angket KPK bersama dengan Donald Faris, peneliti ICW, dan juga anggota Pansus Hak Angket KPK fraksi PDIP Masinton Pasaribu. Jadi kalau tadi kita berbincang, Bang Masinton mengajak buat move on, ayolah kerja Pansus Hak Angket KPK, tapi Mas Donald kayaknya nggak mau. Maunya kita balik lagi, ini ilegal Pansus Hak Angket KPK. Begini, Bang Masinton dan Friska, saya orang yang sangat setuju seluruh dokumen KPK itu dibuka. Tapi dalam mekanisme yang formal dan benar secara hukum. Contoh, DPR kan minta rekaman pemeriksaan Miriam dibuka. Itu panggung politik. Rekaman Miriam itu akan dibuka saat KPK kemudian akan mendakwa Miriam dengan pasal 21 dan 22 di pengadilan tipikor. Di situ jaksa KPK akan membuktikan apakah Miriam jujur atau tidak. Jadi panggungnya adalah panggung pengadilan, bukan panggung politik. Nah, Bang Masinton ini kan sekarang mau menggerakkan panggungnya harusnya berada di wilayah hukum digerakkan ke panggung politik. Dengan dalil mencari SOP lah, anggaran KPK lah. Itu menurut saya mencari-cari kesalahan. Bukan menempatkan KPK dalam posisi yang sesungguhnya. Oke, kita akan tanyakan Pak Masinton, apa iya menarik panggung hukum ke panggung politik? Pak Masinton? Kita akan hubungi lagi komunikasi dengan Masinton Pasaribu. Jadi itu yang dilihat ICW. Artinya apa? Ini menjadi fatal? Iya, menjadi fatal karena bagi kami dari civil society dan publik menilai PDIP menjadi konsisten. Konsisten untuk satu membuat usia KPK 12 tahun dulu direvisi Undang-Undang KPK. Publik kemudian konsisten juga. Seharusnya sebagai partai pemerintah, the ruling party, PDIP kan harusnya malu dengan langkah-langkah politik yang dilakukan hari ini, termasuk juga dengan hak angket. Mengapa demikian? Sebagai partainya seorang presiden, Presiden Jokowi berkali-kali menyampaikan bahwa beliau berada pada wilayah dan berdiri di belakang KPK untuk kerja-kerja pemberantasan korupsi. Sekarang PDIP justru berdiri di seberang KPK. Presidennya berdiri di belakang KPK dan partainya berdiri di depan KPK untuk berhadap-hadapan. Jadi ini justru kemudian mempermalukan Presiden Jokowi yang sudah men-state bahwa beliau berada di KPK. Menolak revisi Undang-Undang KPK. Tapi justru partainya Presiden sendiri di parlemen tidak bisa menahan diri untuk kemudian mencari-cari kesalahan KPK, mendorong revisi Undang-Undang KPK dan kemudian persoalan-persoalan lain. Saya dalam sebuah dialog pernah menantang Bang Masinton Pasaribu. Conviction rate KPK itu 100%. Penuntutan KPK itu terbukti. 60-70 kasus KPK per tahun itu didokumentasikan secara baik. Ada persoalan lain di penegak hukum lain. Polisi, jaksa, kita tidak pernah tahu berapa kasus yang diselidiki secara pasti per tahun. Dan kemudian banyak kasus salah tembak yang tidak melanggar dan menjalankan SOP. Tapi kemudian kenapa tidak pernah diangket? Pun setiap anggota pansus ini mengatakan bahwa tidak ada upaya pelemahan KPK. Jangan sampai KPK ini anti kritik. Mas Donald tidak melihat itu. Kalau KPK kritik, ICW itu paling sering mengkritik KPK. Kami misalkan saja berkali-kali mengkritik penanganan kasus KPK yang belum maksimal. Dan saya dalam opini pribadi juga pernah menyampaikan kritik untuk KPK. Tapi berada wilayah kritik. Nah, bahasa sekarang yang dimunculkan oleh politisi kan seolah-olah mau memperkuat KPK. Logik itu kan tidak pernah terlihat. Dalam revisi Undang-Undang KPK yang diinisiasi oleh salah satunya PDIP misalkan saja. Usia KPK 12 tahun, kewenangan penyadapan hilang, kewenangan penuntutan kembalikan kepada Jaksa Agung. Ini justru tidak memperkuat KPK. Oke, kita sudah terhubung lagi dengan Pak Masinton. Pak Masinton, tadi Mas Donald mengatakan bahwa as the ruling party, sebagai partai pemerintah kok malah berdiri seakan di seberang KPK, padahal Presiden mengatakan Presiden ada di samping KPK untuk mengawal KPK agar tidak ada yang melemahkan KPK. Tanggapan Anda? Iya, kami juga berada di samping KPK juga. Jadi Presiden di sebelah kiri KPK, PDI di sebelah kanan KPK. Jadi berjalan berbarengan gitu ya. Nah, selama ini kan gini, ini kan prasangka-prasangka saja sebenarnya yang dibangun bahwa kalau mengkritik KPK itu dianggap melemahkan. Kemudian kalau ingin membenahi KPK dari kelemahan-kelemahan dari dalam itu ya, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknumnya dibilang mau melemahkan. Padahal
kita ingin memperbaiki KPK ini dari praktek penyimpangan ya yang cenderung melanggar hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum di dalamnya. Misalnya seperti apa, Nah, Pak ingat Masinton? bahwa ya saya kasih contoh aja salah satu umpama yang langsung berkaitan dengan saya, penyebutan nama saya itu telak ya, penyimpangan besar terjadi di sana. Kenapa? Tanpa ada konfirmasi terhadap diri saya dan teman-teman anggota Komisi 3 lainnya, kemudian ya disebutkan di pengadilan loh, ya, di pengadilan tipikor, ya, yang itu memiliki konsekuensi hukum. Dan itu ya kemarin tanggal 8 Miriam Suryani sudah membuat surat pernyataan, dan kemarin saya sudah serahkan ke panitia angket bahwa beliau menyatakan tidak pernah ditekan oleh anggota Komisi 3 yang disebutkan oleh salah seorang penyidik KPK di persidangan tipikor. Pak Masinton? Ya, nah maka apa? Ini adalah bentuk kesaksian palsu, memberi keterangan palsu di persidangan. Loh, ini penyidik disumpah, harusnya tahu dong mekanisme hukum. Pak Masinton, Apa implikasinya? secara legal, Iya. secara hukum, nilai substansi dan nilai kekuatan hukumnya akan beda. Surat Miriam itu akan beda nilainya di mata hukum dibanding kesaksian seorang saksi di pengadilan yang dilakukan di bawah sumpah. Apa yang dilakukan KPK, kesaksian di dalam KPK belum tentu benar, tapi itu disampaikan dalam forum tertinggi, yaitu pengadilan. Sementara surat Miriam itu tidak memiliki nilai hukum, tidak memiliki dasar yang kuat secara hukum. Iya. Jadi itulah pengadilannya Iya, Bung legitimate Donald. untuk menilai apakah Pak Masinton benar-benar terlibat mempengaruhi Miriam atau tidak. Di situ akan diuji. Pak Masinton jangan baper duluan, karena di situ akan dilihat hakim menilai kesaksiannya itu benar atau tidak. Jadi menurut saya itu forum yang legitimate. Pak Masinton boleh marah kalau seandainya Novel menyampaikan itu di pasar induk, Novel menyampaikan itu saat memancing, dan seterusnya. Oke. Ini disampaikan di forum terhormat pengadilan itu di bawah sumpah. gosip namanya. Nah itu artinya. Nah, ini justru disampaikan di bawah forum, ya, dalam forum yang mulia, dan itu di bawah sumpah. Berartinya apa? Pak Masinton, dia memberikan keterangan tidak benar, Pak keterangan Masinton, palsu. untuk nama politisi yang disebut-sebut di pengadilan bukan 1-2 orang saja. Ini sudah banyak yang juga disebut di pengadilan. Apa yang begitu mengusik Pak Masinton dan juga kawan-kawan lain? Ya kan, kita dituduh menekan saudari Miriam untuk mencabut BAP-nya. Oke. Iya kan? Oke. Dan itu kan punya implikasi hukum. Oke. Kalau KPK punya alat bukti Betul. untuk menunjukkan Pak Masinton menekan, bagaimana? Ya itu yang kemarin kita minta ketika di Komisi 3. Nah itu yang salah Pak Kenapa nggak Masinton. diputar? Oke. Padahal salah satu pimpinan KPK menyatakan bahwa ya itu tidak masuk dalam proses BAP. Nah kalau dia tidak dalam BAP, kenapa nggak ditayangkan? Oke. Gitu loh. Kalau itu benar ada. Itu yang salah Pak Masinton. Kalau itu benar ada. Gitu. Sebab ini kan perkara sedang dalam proses penyidikan. Informasi yang dalam penyidikan Oke, ya. berdasarkan pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Ya. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, ada informasi yang dikecualikan. Oke. Jadi nggak boleh Pak Masinton minta informasi yang dalam penyelidikan. Bahaya nantinya. Mas Donald juga Pak Masinton, kita juga kan di sini harus clearkan di Itu publik. di luar BAP. Oke. Ini kan nantinya harus dibuktikan lagi di forum pengadilan. Tapi yang harus dikelirkan ke publik sekarang adalah apa jaminannya, saya ke Pak Masinton dulu. Apa jaminannya ke publik bahwa pansus hak angket KPK ini bukan dibentuk semata-mata hanya barisan sakit hati orang-orang yang pernah disebut KPK atau orang-orang yang pernah terlibat kasus KPK, diduga terlibat kasus KPK. Apa jaminannya Pak Masinton? Begini, ini tidak ada kaitan dengan perkara yang ditangani oleh KPK. Angket ini adalah kita ingin penegakan hukum kita ini tidak dengan cara-cara melanggar hukum, tidak cara-cara tebang pilih. Proses penegakan hukum ini harus sesuai
hukum dan perundang-undangan. Oke. Ya, tidak boleh dilakukan semena-mena. Dan Ya, kita oke. juga ya, pembentukan KPK ini adalah dia berfungsi sebagai trigger mekanisme. Dia adalah pemicu. Nah, maka ya ada 3 sampai 4 laporan ke KPK per hari. Oke. Ya. Nah, ini kan perlu kita tanyakan bagaimana proses penanganan perkaranya, ya bagaimana proses pemberantasan korupsi kita selama ini. Oke, kita dapat poinnya. Kalau ya Oke. KPK ini kan bekerja berdasarkan undang-undang. Kalau dia Oke. bekerja melanggar Ya. undang-undang, nah ini kan harus dibenahi. Oke, ini dari sisi DPR, dari sudut pandang Mas Donald, singkat Ya, saja. saya menilai ini sudah cacat hukum sejak awal. Pun kemudian kalau berjalan pansusnya tidak legitimate secara hukum. Masa ya orang yang dijadikan saksi dan disebut Betul. dalam persidangan menerima uang 1 juta US dollar menjadi pimpinan pansus. Apa yang disampaikan Pak Masinton tadi kan berbeda dengan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Pansus, Bu Rizka. Dari satu partai loh. Bu Rizka menyampaikan di beberapa koran hari ini bahwa pansus angket bisa saja menyelidiki Miriam dan bahkan sampai kepada berujung revisi Undang-Undang KPK. Jadi menurut saya ini partai tidak satu suara. Dan ini kan ditonton oleh publik Pak Masinton. Ketika KPK yang di belakangnya ada Pak Jokowi dan kemudian PDIP berseberangan dengan KPK, ini kan merugikan PDIP secara partai. Nanti tentu masyarakat akan menilai, Betul. akan mengawasi apakah pansus angket KPK ini bisa berjalan pun apakah akan sesuai dengan tujuannya dan berjanji tidak melemahkan KPK. Terima kasih Pak Masinton Pasaribu, anggota Pansus Hak Angket KPK dari PDI Perjuangan. Terima kasih Mas Sama-sama. Donald Faris.